Allah turun ke langit dunia dengan makna yang sebenarnya, tapi Allah tetap di atas arsy. Tidak bermakna bahwa Allah menempati langit dunia ketika turun itu tidak difahami bahwa langit itu jauh lebih gede dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Itu kalau anggapan teori bulatnya dunia ini dianggap benar. Kalau dianggap benar, apalagi sekarang sudah muncul keraguan tentang teori itu, betul ya? Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Ada teori baru yang menyatakan bumi ini tidak bulat tapi bumi ini datar. Terus matahari itu tidak lebih gede daripada dunia, bulan juga begitu dan seterusnya. Ada kan teori baru yang seperti itu dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Tapi dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Matahari ini kemudian juga bulat dan menjadi poros bagi bumi yang mengelilingi matahari. Kan gitunya. Itu dicokokkan oleh pihak tertentu ke dalam otak setiap manusia. Jadi itu jadi keyakinan. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Padahal teori tentang bulatnya bumi itu juga itu teori yang dirumuskan oleh manusia yang sekarang mulai diragukan kebenarannya. Maka nyambung dengan ayat-ayat dan hadis tentang hal ini. Kita pernah membahas suatu hadis. Salah satu yang saya ingat di Pusdai ketika membahas tentang fenomena akhir zaman. Tentang salah satu tanda kiamat matahari terbit dari sebelah barat. Ada hadis ketika tenggelam matahari Nabi SAW bertanya, "Atadruna aina dhahabatis syams?" Kalian tahu nggak kemana perginya matahari? Dijawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu dijawab oleh Rasul SAW, matahari itu pergi ke tempat peraduannya sampai tiba di bawah arsy, lalu sujud kepada Allah di atas arsy selama beberapa masa yang Allah kehendaki. Setelah itu oleh Allah disuruh irtafi'i, bangkit kamu. Dan terbitlah kamu dari mana kamu datang kemarin pagi. Lalu matahari itu pun terbit lagi keesokan harinya dari sebelah timur. Begitu terus matahari sujud di bawah arsy. Kemudian sampai suatu masa di akhir zaman matahari kembali sujud di bawah arsy. Lalu Allah menyatakan, bangkitlah kamu dan terbitlah kamu dari sebelah barat. Esoknya baru terbit dari sebelah barat. Orang yang memahami ini dengan akal langsung ketawa, nggak masuk akal. Terlebih akalnya meyakini teori bulatnya bumi. Yang dimaksud matahari itu sujud di bawah arsy itu di mana? Sekarang di sini malam, mungkin di Amerika siang, kan gitu kan? Kapan sujudnya? Kapan beradanya di bawah arsy, gitu kan? Dia meyakini teori yang ditetapkan oleh manusia yang ternyata belum tentu benar sekarang. Sekarang terbukti ada teori-teori baru yang lebih mendekati kebenaran dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka jangan gunakan akal untuk sesuatu yang tidak terjangkau. Termasuk apalagi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang jelas sifat-sifat Allah maknanya hakiki. Wacana pembicaraan, pembahasan bumi ini datar sebagai sesuatu yang baru, yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diyakini oleh manusia. Ini bukan hanya sekarang. Dari zaman baheula, zaman dahulu,
para pendeta, para ahlul kitab zaman dahulu berdasarkan nas yang terdapat dalam kitab-kitab mereka menyatakan bumi ini datar dari dulu. Dan itu bagian dari keyakinan mereka. Sampai muncul teori baru yang didasarkan pada research yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Lalu meluluh lantakkan keyakinan kalangan ahlul kitab zaman baheula, menyatakan bahwa bumi ini bulat, matahari bulat dan seterusnya, dan masuk ke kurikulum sekolah di seluruh dunia, sehingga menjadi sebuah keyakinan, sesuatu yang dianggap fakta, sesuatu yang dianggap eksak dan pasti, tidak ada kesalahan, ya. Sampai kemudian muncul penjelasan para ulama menelaah nas Al-Quran dan hadis yang menentang teori tersebut. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku khusus tentang hal itu. Bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Karena ayat yang menyatakan demikian bumi ini terhampar, menunjukkan itu datar. Sampai begitu, sampai dikatakan saya lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Daripada kufur, saya lebih baik ditertawakan oleh manusia. Nah, kemudian muncul belakangan ini teori ilmiah yang memperkuat bumi ini datar. Dan bumi ini ada batasnya. Yang disebut kutub utara, kutub selatan itu konon katanya tidak ada. Itu es yang membatasi bumi. Kemudian langit juga dekat, tidak seperti yang selama ini difahami jauh, tidak tersentuh. Kemudian matahari ini diyakini selama ini kan lebih besar sekian juta kali lipat daripada bumi, padahal enggak. Dan langit ini ada batasnya, dan seterusnya ada penjelasan ilmiahnya sekarang, ya.